Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, entah kenapa, padahal masih bulan Mei, isu PKI lagi-lagi gencar disuarakan. Namun untungnya, masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat cerdas sekali. Mereka tidak mudah untuk dihasut dengan isu-isu basi seperti itu. Ketika mereka mendapati isu-isu seperti itu, baik itu di Facebook, YouTube maupun di media sosial lainnya, maka 3 rumus pertanyaan ini akan mereka ajukan kepada orang yang mengangkat isu tersebut. Apa itu rumusnya? Rumusnya adalah sangat mudah sekali. Ketika ada orang yang mengunggah tentang isu PKI, maka cukup ditanya, di mana PKI-nya? Siapa dalangnya? Kalau ada, ayo kita laporkan bersama-sama. Karena undang-undang secara tegas melarang adanya paham komunis di Indonesia. Namun ada juga beberapa public figure yang memiliki sedikit power berusaha untuk menggoreng isu ini. Ya, salah satunya Sugi Nur. Dan yang terbaru adalah Alfian Tanjung. Dan yang unik yang disampaikan dari Alfian Tanjung ini, kenapa dia harus membawa-bawa nama Banser. Bahkan dia dengan kejihnya menuduh Banser sebagai anak cucu PKI. Ini logika dari mana? Sejarah mencatat bahwasanya peran Banser dalam memerangi PKI sangat gencar sekali. Kemudian si Alfian ini dengan entengnya menuduh Banser saat ini sebagai anak cucu PKI. Ini logika dari mana? Saya sampai pusing memikirkannya. Dan lagi, logika yang ia gunakan sangat-sangat tidak masuk akal sekali. Dia mengatakan bahwasanya Banser saat operasi tidak tuntas. Memfitnah Gus Khalil Yahya Stakuf sebagai keturunan PKI. Memfitnah Gus Nuril sebagai keturunan PKI. Ya Allah, kalau Anda tidak tahu sejarah, lebih baik diam saja. Kalau hanya katanya, dan Anda memberikan bumbu-bumbu sendiri, maka lebih baik diam saja. Atau jangan-jangan ada orang yang membayar Anda agar Anda mengangkat isu ini. Tetapi saya tidak mau berasumsi yang tidak-tidak. Yang jelas apa yang dilakukan Alfian Tanjung sangat melukai umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama. Apalagi dia membawa-bawa dan mencatut nama Muhammadiyah. Kenapa harus Muhammadiyah? Karena sekali lagi, dia tidak percaya diri untuk membawa namanya sendiri. Dia butuh gerbong besar untuk ditumpanginya. Sahabatku, saudaraku, kader-kader Muhammadiyah, harusnya hal ini ada klarifikasi dari kalian semuanya. Karena ini sudah mencatut nama organisasi besar, yaitu Muhammadiyah. Kenapa? Yang ditakutkan adalah hal ini bisa mengganggu harmonisasi hubungan antara Muhammadiyah dan NU. Kita ketahui bersama, ada 2 organisasi besar yang memiliki andil yang sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, jelas Muhammadiyah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Karena lahirnya berbeda. Muhammadiyah pada tahun 1912. Dan Nahdlatul Ulama ada di bawahnya, yaitu 1926. Sudah selayaknya 2 organisasi ini bekerja bersama untuk membangun negara Indonesia. Dan jangan sampai ada oknum atau kelompok yang menunggangi Muhammadiyah untuk diadu dengan Nahdlatul Ulama. Karena sempat kemarin ada isu, ada beberapa kasus sedikit ya, tentang tepos liro, tapi alhamdulillah hal ini bisa diselesaikan dengan rapi dan damai, sehingga tidak ada oknum lain yang bisa menungganginya. Jangan sampai masyarakat umum membaca bahwasanya apa yang dilakukan Alfian Tanjung ini benar-benar suara dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, seyogyanya generasi muda Muhammadiyah harus melancarkan surat atau keterangan pers berupa layanan protes. Generasi Muhammadiyah harus mengklarifikasi hal ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Muhammadiyah saat ini, dia melayangkan sebuah protes tentang
webinar yang diadakan dengan tujuan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Salah satu keynote-nya adalah Din Samsudin. Kemudian hal ini juga mendapat protes dari Ketua Umum Muhammadiyah. Seharusnya dia tidak mencatut logo Muhammadiyah. Walaupun apa yang dilakukan sebenarnya sah-sah saja. Tapi hal ini Muhammadiyah sangat bijaksana sekali. Agar apa yang Din Samsudin ini lakukan tidak ada sama sekali hubungannya dengan Muhammadiyah. Hanya kembali kepada oknumnya masing-masing. Ya, saudaraku, kader muda Muhammadiyah. Harusnya ada protes dari kalian semuanya karena Alfian Tanjung sudah mengumbar fitnah dan dia mengaku sebagai kader Muhammadiyah. Kalaupun dia mau mengumbar fitnah secara pribadi, yaitu individu urusannya. Tapi kalau sudah mencatut nama organisasi besar, itu bisa lain lagi urusannya. Karena hal ini bisa menimbulkan fitnah yang lebih besar. Seakan-akan dua organisasi besar antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah ini berseberangan secara prinsip kenegaraan. Padahal tidak sama sekali. Dua organisasi ini sepakat bahwasanya asas negara Indonesia adalah Pancasila. Jangan sampai ada oknum atau orang ataupun kelompok-kelompok kecil yang ingin menunggangi dan mengadu antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Demikian, semoga kasus Alfian Tanjung ini ada yang memproses dan memang dia harus menerima konsekuensi atas apa yang dia lakukan. Dia menebar fitnah begitu luar biasanya dan tanpa dasar apapun. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.